Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewianti Ninggro Putri Anjani dari kelas 2F dengan NIM 210830000145. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktik 1 manajemen jaringan dasar. Yang pertama ada jenis-jenis kabel UTP. Kabel UTP dikelompokkan menggunakan istilah kategori atau biasa kita menyebutnya CAT. Kabel UTP dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat transmisi data yang dilakukan. Yang pertama ada kategori 1, yaitu kategori CAT. Kabel UTP dengan kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Yang kedua ada kategori 2, yaitu CAT 2. Kabel UTP kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Yang selanjutnya ada kategori 3, yaitu CAT 3. Kabel UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel CAT 3 memiliki kemampuan yang terendah karena hanya mendukung jaringan 10 base T saja. Kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring sebagai pengganti CAT 2. Selanjutnya ada kategori 4, yaitu CAT 4. Kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 base T. Selanjutnya kategori 5, CAT 5. Kabel UTP kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis CAT 5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps. Tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Umumnya kabel jenis ini mendukung jaringan token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Selanjutnya kategori 5E atau CAT 5E. Kabel UTP kategori 5E ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP CAT 5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 Gbps dengan frekuensi signal yang dapat dilewatkan sampai dengan 100 MHz. Cocok untuk pemasangan CCTV. Kategori 6, CAT 6. Kabel UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Selanjutnya kategori 6A, CAT 6A. Kabel UTP kategori 6A ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP CAT 6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Selanjutnya ada kategori 7 atau CAT 7. Kabel UTP kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Selanjutnya ada merek kabel UTP. Yang pertama ada Belden. Dari deretan merek kabel UTP terbaik, Belden adalah jawarannya. Ya,
karena orang yang merekomendasikan Belden jika Anda membutuhkan kabel UTP. Belden pantas masuk dalam rekomendasi, sebab secara kualitas, kabel UTP asal Amerika Serikat ini merupakan merek ternama dalam komoditas perkabelan, terutama untuk networking seperti kabel UTP. Kabel UTP merek Belden memiliki karakteristik di mana kabel ini memiliki resistensi kurang dari 0,1 ohm per meternya, sehingga sinyal yang dihasilkan sangat mumpuni. Selanjutnya ada merek kabel UTP AMP. Kabel AMP menawarkan kualitas tinggi yang sangat cocok untuk menunjang kebutuhan jaringan gigabyte. Kabel ini terbuat dari tembaga murni yang dibalut dengan isolator karet. Ini memang dirancang untuk mampu menghantarkan data hingga kecepatan 1000 Mbps. Selain itu, keunggulan dari kabel ini juga ternyata bisa mensupport PoE atau Power over Ethernet, yakni teknologi untuk jaringan LAN yang memungkinkan arus listrik yang diperlukan untuk pengoperasian setiap perangkat dilakukan oleh kabel data dibandingkan dengan kabel daya. Selanjutnya ada merek kabel UTP jenis Pandut. Kabel ini menggunakan teknologi Advanced Matrix yang merupakan solusi optimal untuk 10 Gbps yang mencapai kinerja bandwidth saluran di atas standar industri. Kabel UTP Pandut memiliki diameter lebih kecil, yaitu berkisar 0,275 sehingga pemasangan lebih mudah. Selanjutnya ada Sistimax. Kabel besutan CommScope Inc. ini banyak dipilih menjadi solusi perkabelan bagi berbagai industri karena telah memenuhi standar kategori solusi konektivitas UTP industri terkemuka di dunia. Selanjutnya ada merek kabel UTP Supreme. Kabel Supreme hadir dalam ukuran roll yang lebih pendek, yaitu 100 meter, sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan instalasi sederhana. Meskipun ukurannya pendek, Supreme mampu menyalurkan listrik AC dengan PoE dengan adaptor listrik 9 volt 600 mA ke seri mikrobatik RB95UL. Selanjutnya ada Nitveil. Kabel UTP Nitveil ini berasal dari Milan, Italia. Kabel UTP besutan Prysmian Group ini sudah mengantongi standar internasional ISO atau IEC 11801 dan TIA atau EIA 568B. Artinya, kabel ini sudah memenuhi standar internasional untuk performa Ethernet gigabyte sampai dengan 350 MHz. Selanjutnya ada merek kabel UTP jenis Draka. LS Simple, Rosenberger, dan Datweiler. Berikut ini adalah jenis konektor kabel UTP. Yang pertama, konektor RJ45 kategori 6 dengan merek EasyNet. Yang kedua, konektor UTP RJ45 dengan merek LS Konektor. Yang ketiga, konektor RJ45 dengan merek Vortex. Berikutnya adalah alat crimping seperti di gambar ini yang disebutkan yaitu tang crimping. Berikutnya adalah tester LAN seperti di gambar ini. Saya Rizky Ariandi dengan NIM 210830000124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai susunan dari kabel UTP. Yang pertama adalah kabel straight through. Untuk kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor lainnya. Tipe kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch, komputer dengan switch, dan komputer dengan hub. Adapun urutan kabel straight through sebagai berikut.
konektor 1 putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Konektor 2 putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Adapun fungsi kabel strike sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan switch dengan router, dan juga menghubungkan hub dengan router. Yang kedua adalah kabel crossover. Untuk tipe kabel crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover sebagai berikut. Yang pertama adalah putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Konektor 2, putih hijau, putih jingga biru, putih biru jingga, putih coklat coklat. Fungsi dari kabel crossover adalah menghubungkan dua komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dengan hub, dan juga menghubungkan komputer dengan router. Yang terakhir adalah kabel rollover. Kabel rollover memiliki aturan penyusunan yang terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight rope, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Misalnya dengan printer, switch, dengan proyektor. Adapun urutan kabel rollover sebagai berikut. Konektor 1 putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Konektor 2 coklat, putih coklat, hijau, putih biru biru, putih hijau jingga, putih jingga.